Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Ibun Veluve. Oke teman-teman, ini adalah video aku dari 2 minggu yang lalu, waktu pertama kali Vega mau terapi okupasi di rumah sakit. Jadi 2 minggu yang lalu itu anakku, si Ade Vega, dia ini baru pertama kali terapi sensori ya, di terapi okupasi namanya. Karena untuk melihat perkembangan dia selama ini, karena kan dia sudah didiagnosis sama dokter itu ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi ada autis lah ya anak aku si Vega. Jadi waktu 2 minggu yang lalu itu dia terapi pertama kali untuk melihat perkembangannya selama ini gitu. Anak aku, adik Vega ini menurut aku mulai terlihat kurang respon itu ketika dia berusia 1,5 tahun. Karena kan biasanya kalau anak umur 1,5 tahun itu sudah bisa bicara pelan-pelan, dipanggil namanya dia noleh, terus kalau diajak bermain segala macam respon. Tapi Vega tidak bisa merespon apa-apa, dipanggil namanya juga tidak mau noleh. Terus untuk menggenggam suatu barang juga dia masih belum benar gitu ya. Jadi kalau menggenggam barang maunya dilepas begitu. Awalnya ada salah satu ciri-ciri yang aku tangkap dari Vega itu adalah ketika dia memegang mainan, mau mainan bentuknya berupa apapun, sama dia maunya diputar-putar. Jadi kayak mainan masak-masakan atau mainan yang berbentuk bulat, itu sama dia diputar-putar terus ditegesin dengan matanya. Nah mulai dari situ aku mulai ada rasa keanehan. Jadi sejak saat itu aku udah mulai ngomong lah sama suami gitu kan, gimana kalau si adik ini harus kita bawa ke dokter untuk diperiksa. Nah anak autis ini kemarin dokternya bilang cenderung dengan tantrum. Misalnya dia suka tiba-tiba menangis, kesal sendiri, suka marah-marah. Nah seperti yang ada di video ini ya, Vega ini menangis karena gara-gara dia nggak mau pakai masker. Jadi dia jadi lebih cenderung tantrum gitulah, jadi kesal, jadi marah-marah. Jadi untuk menenangnya anak tantrum itu, kalau buat aku ya harus kita bacakan doa, kita nyanyikan supaya hatinya tenang. Oke, ini Ade Vega sudah masuk ke dalam ruangan terapi ya. Ruangan terapinya yang itu sengaja sama dokter terapinya atau terapis, orang tuanya harus menunggu di luar, nggak boleh ikut menemani anaknya di dalam. Karena kalau orang tuanya ikut masuk ke dalam ruangan, yang ada nanti si anaknya nggak kooperatif gitulah ya. Dia nggak mau belajar, dia nggak fokus dengan apa yang diarahkan sama dokter atau sama terapisnya. Jadi aku tunggu di luar. Jangka waktu terapinya Vega ini selama 1 jam lah ya, lumayan lama juga. Dan ini perlengkapan
pasangannya Vega, ada dokumen-dokumen terapinya, ada jaketnya, ada baju-bajunya, ada diapersnya juga ada. Oke, ini udah di rumah. Ini aku lagi mau memulai home program adik Vega di rumah ya. Home program itu maksudnya kita melakukan terapi anak di rumah, dan ini adalah PR dari terapisnya membuat edible water beds. Jadi untuk melatih motorik Vega, apakah Vega untuk menyentuh bola-bola ini tuh geli atau enggak. Nah, jadi ini aku lagi proses buat edible water beds. Ini tinggal nunggu mengembang ya. Nah, itu udah agak mengembang sedikit. Waktu mengembangnya itu memakan waktu sekitar 7-10 menit lah ya. Lumayan juga, jadi harus sabar. Mohon maaf juga, ini aku voice overnya suara aku agak pelan banget karena ini aku voice overnya malam-malam di saat anak-anak sudah pada tidur. Jadi aku takut mengganggu mereka tidur, jadi aku ngomongnya pelan-pelan aja. Nah, ini sudah sedikit mengembang ya teman-teman, sudah lebih terlihat warnanya, tapi masih belum terlalu mengembang. Dan aku nih pas lagi proses edible water bed ini nih gak tahu caranya itu kayak gimana prosesnya, jadi airnya kebanyakan. Nah, ini Ade Vega lagi mencoba bermain edible water beds ya. Itu bola-bolanya digenggam sama dia, terus dimasukin ke dalam gelas yang aku pegang karena aku arahin dia harus memasukkan benda-benda tersebut tuh ke dalam gelas itu. Ya, walaupun dia menggenggamnya belum terlalu benar, tapi setidaknya dia sudah sedikit mengerti memasukkan benda-benda ke dalam gelas. Nah, di dalam mainan edible water bed ini aku juga menaruh beberapa mainan hewan-hewan. Jadi aku ngajarin dia gimana caranya hewan-hewan ini harus diselamatkan. Jadi Vega harus mengambil hewan-hewan itu dan diselamatkan, dimasukkan ke dalam gelas. Ya, walaupun dia sedikit belum bisa menggenggam, tapi setidaknya dia agak sedikit mengerti gimana caranya memasukkan atau menyelamatkan hewan-hewan ke dalam gelas. Nah, ini kakaknya Vega ya ikut-ikutan main juga, nggak apa-apa, sama-sama belajar supaya motoriknya pada bagus semuanya. Nah, jadi setiap aku home program Vega di rumah itu harus divideoin lalu dikirim ke terapisnya. Jadi nanti terapisnya bakal melihat bagaimana perkembangan home program Vega di rumah. Nanti untuk terapi-terapi selanjutnya akan ada PR baru lagi untuk home program di rumah. Jadi untuk terapi Vega ini tidak hanya di rumah sakit saja. Jadi selain terapi di rumah sakit, dokternya atau terapisnya akan memberi Vega PR home program atau terapi di rumah dengan berupa mainan-mainan motorik anak.
Ya salah satunya seperti ini, edible water beads. Ini adalah mainan terapi Vega pertama kalinya di rumah gitu. Dan ternyata jangka waktu terapi Vega ini apabila dia bisa menangkap dengan cepat, jangka waktu terapinya paling cepat 1,5 tahun. Insya Allah Vega sudah normal seperti anak pada umumnya. Dan aku mohon doa kepada teman-teman semua untuk adik Vega. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton videoku kali ini. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.